perkenalan terlebih dahulu. Nanti ketika pulang sekolah kalian bisa merasakan. Apakah ada siapa? Tidak ada Ibu. Semuanya bersih. Oke, baik. Oke, anak-anak. Di sini Ibu mau mengingatkan kembali tentang kesepakatan belajar kita. Seperti biasanya ya. Jadi dalam pembelajaran kita ini tidak ada handphone di atas meja. Semua handphone ditaruh di dalam tas. Ketika nanti Ibu mulai menyuruh kalian untuk mencari sumber dari internet, baru boleh kalian keluarkan. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke, baik. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas tentang pengertian dari sistem ekspresi, kemudian struktur dan fungsi dari sistem ekspresi. Kira-kira masih ada yang ingat nggak apa yang dimaksud dengan sistem ekspresi? Silakan Kak Risa. Jadi sistem ekspresi adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme dari tubuh, Bu. Benar sekali. Untuk organ-organnya nih, kiranya organnya organ apa aja nih? Siapa yang menjawab? Boleh, Nila? Ginjal, kulit, paru-paru, dan hati, Bu. Ya benar, organ-organnya itu adalah ginjal, paru-paru, hati, dan juga kulit. Nah, sekarang ada yang masih ingat nggak apa fungsi dari ginjal? Ibu, Boleh sama Nina? ginjal itu berfungsi untuk menyaring darah dan menghasilkan urin, Bu. Benar sekali ya. Bagus, masih ingat. Selanjutnya, fungsi dari kulit. Ada yang masih ingat? Silakan Mbak Giza. Fungsi kulit adalah untuk menguatkan keringat dan membantu mengandung suhu tubuh. Baik, benar sekali yang sudah dikatakan oleh Mbak Giza ya. Fungsi keringat adalah untuk mengandung. Oke, anak-anak berarti masih ingat semua ya tentang pembelajaran minggu lalu. Hebat sekali. Oke, anak-anak, Ibu bawa apa di sini? Ya. Siapa yang suka minum ini? Saya. Banyak sekali yang suka minum ini. Iya, Bu. Coba Ibu mau tanya sama Dinda. Dinda, kira-kira kalau misalnya kita sering minum minuman kemasan kayak gini, bisa mempengaruhi kesehatan kita nggak sih? Menurut saya bisa, Bu. Bikin nggak sehat kalau misalnya minum minuman kemasan. Oke, baik. Kenapa bisa nggak sehat? Karena di dalamnya ada pemanis buatan, ada zat-zat lain yang nggak baik kalau dikonsumsi terus. Dan ayo, Ibu mau tanya, kamu kemarin minum air berapa gelas? Sekitar 3 gelas, Ibu. Nah, 3 gelas. Menurut kalian 3 gelas itu udah cukup belum sih? Belum, Bu. Oke, lanjut. Najwa, Najwa pernah nggak menahan buang air kecil? Gitu? Pernah, Ibu. Kenapa itu bisa pernah? Saat sedang di perjalanan, ya, saat sedang di perjalanan. Nah, anak-anak, ternyata kebiasaan-kebiasaan yang kalian lakukan sehari-hari itu tuh dapat mempengaruhi kesehatan sistem ekspresi kalian. Gitu. Khususnya di bagian ginjal, organnya itu ginjal. Nah, coba kalian bayangkan jika ginjal kalian itu tidak dapat menyaring darah secara optimal. Nah, ataupun kulit kalian tuh nggak bisa mengeluarkan keringat secara normal gitu. Kira-kira apa yang mungkin terjadi? Silakan Dinda. Itu bisa mengalami gangguan atau penyakit, Bu. Betul sekali. Oke. Organ ekspresi yang mengalami kerusakan atau gangguan tertentu
kelompoknya. Di sini ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 terdiri dari Aminah, Dinda, Nila, dan juga Ayu. Kemudian yang kedua adalah Made, Magiza, Farisa, dan Najwa. Satu kelompok dari 4 orang, mungkin bisa dibagi menjadi 2. Sebelah sini kelompok 1, sebelah sini kelompok 2. Boleh pindah. Nah, jadi teman-teman, setiap kelompok itu akan menerima LKPD berisikan 2 kasus yang berbeda. Kasusnya ini contoh nyata dari masyarakat, sering terjadi di masyarakat. Silahkan nanti kalian baca terlebih dahulu, dan nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Lalu untuk beberapa pertanyaannya kalian boleh untuk search internet ya. Kalian boleh pakai sumber-sumber internet beberapa pertanyaan yang ada di dalam materi.
tenggorokan yang kurang sehat. Gejala yang sering muncul yaitu nyeri saat buang air kecil, nyeri di bagian pinggang, kulit berwarna abu, bahkan terkadang terdapat darah pada kulit. Dampak yang ditimbulkan adalah terganggunya aliran urin sehingga proses pengeluaran zat sisa dari tubuh tidak berjalan dengan baik. Adapun cara pencegahannya yaitu memperbanyak konsumsi air putih, mengurangi makanan tinggi garam, dan tidak menahan buang air kecil. Baik, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya? Saya Ya, Pak. Izin bertanya, kelompok satu, apakah setiap orang yang kurang minum air putih itu pasti akan terkena batu ginjal? Izin menjawab, ya. Karena selain kurang minum air putih, masih terdapat faktor lain seperti pola makan, riwayat kesehatan, dan juga kondisi tubuh masing-masing individu. Seperti itu. Gimana, Made? Sudah cukup. Cukup. oke, ada pertanyaan belum? Selamat dulu. Berikutnya Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami dari kelompok 2 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gangguan sistem ekskresi yaitu hepatitis. Kepada Kak Denny, silakan. Baik, yang pertama kami akan menjelaskan tentang hepatitis. Hepatitis merupakan gangguan yang terjadi karena adanya peradangan pada hati sehingga fungsi hati dalam tubuh menjadi terganggu. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan hepatitis antara lain infeksi virus hepatitis, konsumsi makanan dan minuman yang kurang higienis, serta kurang menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, gejala yang sering muncul yaitu tubuh akan mudah lelah, kehilangan nafsu makan, mual, dan menjadi lebih gelap, serta kulit dan bagian putih mata tanpa menguning. Dampak yang ditimbulkan adalah terganggunya fungsi hati dalam mengolah zat-zat di dalam tubuh dan membantu proses pengeluaran zat sisa metabolisme. Jika tidak ditangani dengan baik, gangguan pada hati dapat semakin parah dan mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ya, adapun cara pencegahannya yaitu dengan menjaga kebersihan makanan dan minuman, menerapkan pola hidup sehat, mencuci tangan sebelum makan, serta melakukan vaksinasi hepatitis sesuai anjuran kesehatan. Demikian hasil diskusi yang telah kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Silakan, Ayu. Saya izin bertanya, mengapa orang yang mengalami hepatitis bisa memiliki kulit dan mata yang berwarna kuning? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, menurut hasil diskusi kami, hal itu terjadi karena fungsi hati terganggu sehingga zat warna empedu yang seharusnya diproses dan dikeluarkan oleh tubuh menjadi menumpuk. Penumpukan tersebut menyebabkan kulit dan bagian putih mata tampak menguning. Oke, jawaban yang baik dan benar. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Tidak ada. Kalau tidak ada lagi, terima kasih untuk kelompok 2. Selamat beri tepuk tangan dulu. Oke, dari presentasi kelompok 1 kita belajar bahwa gangguan pada ginjal dapat menghambat proses pembentukan dan pengeluaran urin. Kebiasaan sederhana seperti kurang minum air putih ya, terus juga sering menahan buang air kecil, terus itu dapat meningkatkan resiko gangguan sistem ekskresi. Nah, dari presentasi kelompok 2 kita mengetahui bahwa hati itu juga merupakan bagian dari sistem ekskresi. Gangguan pada hati itu dapat mempengaruhi proses
menimbulkan berbagai gejala seperti tubuh mudah lelah, kulit menguning, dan lain sebagainya. Nah, oke, tadi udah ada presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Di sini Ibu akan memberikan penegasan ulang sedikit seputar apa itu gangguan sistem ekspresi. Jadi gangguan sistem ekspresi itu adalah kondisi ketika organ-organ ekspresi itu mengalami kelainan yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Nah, tidak dapat berfungsi dengan baik dalam mengeluarkan zat sisa metabolisme dan racun dari tubuh. Ada beberapa contoh gangguan pada sistem ekspresi. Kalau pada ginjal, itu terdapat batu ginjal yang sudah dijelaskan oleh teman tadi. Kemudian ada gagal ginjal dan juga nefritis. Nefritis itu peradangan pada nefron. Kemudian ada hati, itu ada gangguannya hepatitis, sudah dijelaskan juga oleh temannya. Lalu ada sirosis hati. Lalu di paru-paru itu ada emfisema dan juga bronkitis. Kulit itu ada jerawat, eksim dan juga biang keringat. Oke, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi, adakah yang bisa menyimpulkan? Silakan Clarissa. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah setiap organ ekspresi itu dapat mengalami gangguan yang memiliki penyebab dan gejala yang berbeda, Bu. Baik, terima kasih Clarissa atas simpulannya. Boleh Awal, Najwa? Oke, jadi setiap gangguan itu dia dapat mempengaruhi fungsi organ ekspresi dalam membuang zat sisa dari tubuh. Baik, terima kasih Najwa atas simpulannya. Selain ada yang lagi mau menambahkan? Boleh Magiza? Gangguan pada sistem ekspresi dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat, Bu. Oke, baik. Benar sekali ya yang sudah dikatakan oleh teman-teman kalian. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kesehatan sistem ekspresi itu sangat dipengaruhi oleh kebiasaan yang kita lakukan setiap harinya. Semakin baik kebiasaan kita, maka semakin besar pula organ ekskresi yang bekerja secara optimal. Oke, misalkan Ibu mau nanya, misalkan kalian punya teman yang memiliki kebiasaan mengonsumsi minuman bersoda hampir setiap hari, jarang minum air putih, jarang berolahraga, dan tapi dia merasa kebiasaan tersebut itu tidak akan mempengaruhi kesehatan dia gitu, karena saat ini tubuhnya masih sangat terasa sehat. Nah, kalau misalnya kalian jadi temannya, apa yang akan kalian sarankan? Saya akan menyarankan agar dia lebih banyak minum air putih dan mengurangi minuman bersoda. Oke, baik. Terima kasih Magiza. Boleh Made? Saya juga akan menyarankan agar dia mulai berolahraga. Baik, terima kasih. Luar biasa. Artinya kalian semua sudah memahami materi dari gangguan sistem ekspresi ini, dan kalian juga sudah mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, Ibu ingin kalian mengingat satu hal: kesehatan bukanlah sesuatu yang datang secara kebetulan, tapi kesehatan itu adalah hasil dari pilihan-pilihan kecil yang kalian lakukan setiap harinya. Apa yang kalian lakukan hari ini itu akan menentukan kondisi tubuh kalian di masa depan. Baik, Ibu.